Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua para pemirsa channel Mantri Luka. Kembali di channel Mantri Luka dan semoga tidak pernah merasa bosan untuk menonton dan menyimak edukasi yang akan selalu membahas mengenai perawatan luka. Hari ini di konten Mantri Luka, saya akan membahas studi kasus mengenai salah satu pasien saya yang sudah saya rawat kurang lebih selama 2 bulan. Di mana kasusnya adalah luka pasca operasi DFT ataupun Deep Vein Thrombosis. Suatu permasalahan di pembuluh darah vena ataupun terjadi permasalahan pembekuan darah di pembuluh darah vena. Dan di mana lukanya terjadi infeksi dan sudah dilakukan debridement ataupun surgical debridement di kamar operasi. Kondisinya memang di awal pasien banyak keluhan mengenai kondisi lukanya seperti nyeri, keluar cairan yang banyak, dan terjadi nyeri saat pergantian balutan. Dan saya merawatnya setelah kurang lebih 1 minggu ya, setelah operasi, dan kondisi lukanya seperti ini. Oke, di mana kondisi lukanya sebenarnya overall sih sudah bagus ya. Dan memang masih ada jaringan mati yang berwarna kuning kalau kita interpretasikan untuk lukanya, yaitu 60% berwarna kuning ya dasar lukanya, dan juga 40% berwarna merah. Hal ini nantinya saya akan menjelaskan bagaimana proses perkembangan luka yang sudah saya rawat dan juga bagaimana sih step by step perawatannya sehingga luka ini yang sudah saya rawat selama 2 bulan akan membaik dan progresnya sudah mau sembuh. Oke, nah untuk kondisi pasien yang pertama kali saya datang memang ada suatu kendala, yaitu di mana terjadi perlengketan saat pergantian balutan luka. Kenapa? Karena hanya diberikan salep dan ditempelkan kasa kering. Hal ini biasanya ya, akan memberikan efek perlengketan karena warna dasar lukanya sudah ada yang berwarna merah. Dan itu akan meninggalkan trauma pada pasien diakibatkan nyeri yang sangat luar biasa saat pergantian balutan atau saat membuka balutan. Dan itu memang harus dilakukan secara perlahan ya, antara tega dan tidak tega ya. Tapi mau tidak mau balutan tersebut harus segera diganti. Oke. Nah, saat kondisi luka seperti ini, para pemirsa sekalian, memang kalau saya lihat lukanya masih banyak selaf ya ataupun jaringan yang berwarna kuning, dibutuhkan proses untuk melunakkan jaringan luka yang berwarna kuning, yaitu dengan teknik autolisis debridement. Caranya bagaimana? Ya, kemarin ya saya juga sudah memberikan terapi pada pasien ya. Nah, saran saya apabila luka-luka yang seperti ini ya boleh kita berikan salep metcovazin ya. Untuk apa? Untuk melunakkan jaringan ataupun salep smart garlic ya. Itu boleh kita gunakan. Nah, harapannya di sini adalah ketika kita memberikan salep metcovazin ataupun salep smart garlic ya ataupun zinc cream ya, jaringan yang berwarna kuning ini dapat lunak dan dapat mudah untuk kita ambil saat proses debridement. Dan hal ini memang harus kita lakukan untuk menemukan warna dasar merah. Oke. Dan menutupnya ya, untuk menutup lukanya kemarin saya menggunakan melolin ya. Nah, bagi para pemirsa sekalian, ini memang sering saya mention dua dressing ini, di mana ini cocok sekali untuk menggantikan kasa agar terhindar dari perlengketan. Ini ada melolin dan juga ada dermafic pad. Silakan pilih salah satunya
yang mana yang cocok dan harganya paling cocok untuk para pemirsa sekalian. Oke, nah itu dia untuk saat awal pertama saya datang. Ya. Nah, setelah kurang lebih perawatan 4 minggu, ya, lukanya menjadi seperti ini. Oke, nah setelah kurang lebih 4 minggu perawatan sudah menemukan warna dasar merah yang cantik, ya. Warna kuningnya sudah menghilang. Nah, harapannya memang saat kita merawat luka yang warna dasarnya hitam ataupun kuning, harus segera menemukan warna dasar merah dan terlihat pada samping-samping luka ini ada jaringan yang berwarna pink. Nah, ini yang disebut dengan jaringan epitel. Dan ini masih belum terlihat ya jaringan warna pinknya. Nah, setelah nanti sudah menemukan warna dasar merah, nah bagi para pemirsa sekalian, silakan kalau bisa ya, dan saran saya terapinya diganti menggunakan salep Burnazin Plus ya, ataupun menggunakan Metcovazin Red ya, atau menggunakan Bionek. Harapannya di sini adalah untuk mempercepat proses epitelisasi ataupun pembentukan jaringan kulit baru agar nantinya apa? Agar nantinya ya diameter luka ini akan semakin mengecil. Dan setelah 2 minggu pasca warna dasar sudah merah, jaringannya seperti ini. Oke. Nah, setelah 2 minggu semakin terlihat jaringan yang berwarna merah muda. Ya, bisa diperhatikan jaringan-jaringan yang di samping ini sudah kelihatan warna pink. Nah, itu yang disebut dengan epitel. Ada beberapa teknik cara perawatan ya untuk warna dasar merah di mana memang terkadang terjadi yang namanya hipergranulasi, terjadi yang namanya biofilm, dan terjadi yang namanya pendarahan. Silakan dihati-hati agar nantinya ya terhindar dari yang namanya pendarahan. Apabila terjadi pendarahan, maka biasanya akan mengulang yang namanya fase inflamasi. Jadi bagi para pemirsa sekalian ataupun para rekan sejawat ya, sahabat-sahabat saya ini, perawat Indonesia, ya harapannya lebih berhati-hati apabila menemukan warna dasar kuning. Oke, nah kalau kita hitung ya sudah 6 minggu ya, 6 minggu perawatan. Setelah perawatan kurang lebih 3 minggu setelah itu ataupun sebulan lebih seminggu ya, lukanya seperti ini. Ada beberapa tips dan trik agar nantinya epitel ini berjalan dengan cepat. Terutama adalah bagaimana kita harus mengedukasi pasien untuk mengkonsumsi protein tinggi ataupun albumin ya, untuk mengkonsumsi ikan, mengkonsumsi putih telur, mengkonsumsi daging ataupun mengkonsumsi protein-protein yang lain ya untuk support terhadap regenerasi sel ataupun pembentukan jaringan kulit baru. Dan hal ini ya sepertinya memang sudah tinggal sedikit lagi ya, mungkin 1 mingguan lah bisa menutup dengan sempurna. Dan apabila sudah menemukan warna dasar merah, nah itu harus bisa kita manajemen dengan baik. Ada satu lagi yang kelewatan, apabila sudah menemukan warna dasar merah, silakan bisa menggunakan 2 dressing ini ataupun untuk mencegah terjadinya hipergranulasi bisa memakai yang namanya foam dressing agar nantinya terhindar dari hipertropik ataupun terhindar dari yang namanya keloid ya, untuk memanajemen granulasi agar tidak terlalu tinggi dan hasilnya bagus ya. Jadi untuk kulit barunya ini rata ya, tidak tumbuh berlebih dan juga nantinya mempercepat pada proses maturasi pada luka pasien. Oke. Nah, itu dia hal yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini, merupakan studi kasus. Dan memang untuk merawat luka dibutuhkan waktu, dibutuhkan kesabaran,
tidak bisa bim salah bim langsung sembuh ya, beda dengan sakit kepala ya, yang harus minum obat dan nyerinya berkurang. Tapi kalau luka memang step by step dalam progres yang baik sehingga luka tersebut bisa menutup dengan sempurna. Sekian dari saya, jangan lupa like, comment, subscribe ataupun support channel ini, dan terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa tonton video-video yang lainnya. Today is very busy ya. Sangat sibuk sekali hari ini sampai tadi pulang malam. Jadi mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan dalam penyampaian. Saya Muhammad Sibromulis, Mantri Luka, pamit undur diri. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada luka, ingat Mantri Luka.